Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, saya, Fedela Natania Brusindelaya, akan membacakan firman Tuhan dari Injil Lukas 8 ayat 4-11. Tetapi, sebelum itu, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji syukur kami panjatkan padamu pada hari yang cerah ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru lagi pada hari ini. Ya Tuhan, kami ingin memulai kebaktian kami. Berkatilah supaya kami bisa mendengarkan dan bisa melaksanakan apa yang kami dengarkan dari firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk anakmu Fedora, berkatilah supaya semua kata-kata yang keluar dari mulutnya semua berkenan daripadamu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Bacaan yang kita ambil pada hari ini berasal dari Injil Lukas 8 ayat 4-11. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota, mengagungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Dan setelah berkata demikian, Yesus berseru, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-murid bertanya padanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi pada orang-orang lain, hanya itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti firman Tuhan, perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Lanjut ya, ayat 12-15, supaya kita lebih memahami apa artinya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar, yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa biji itu merupakan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu jatuh di dalam 4 tanah yang berbeda-beda. Ada di pinggir jalan, ada di tanah berbatu, ada di semak belukar, dan ada di tanah yang subur. 4 tanah ini merupakan sikap-sikap orang Kristen yang berbeda-beda. Contohnya di pinggir jalan. Berarti orang Kristen itu cuma mendengarkan firman itu. Orangnya cuma memasukkan firmannya dalam telinga kiri, keluar telinga kanan. Cuma itu saja, tanpa menanamkannya di dalam hati. Kalau di benih yang kedua, itu lebih bagus lagi daripada firman benih yang pertama. Karena orang Kristen ini sudah mendengarkan, sudah
mulai tumbuh dalam hatinya tapi tidak berakar. Itu karena iman dia itu bohong. Imannya tidak nyata. Karena dalam masa percobaan dia murtad. Itu yang tidak diinginkan Tuhan. Lalu di Injil yang ketiga, biji yang ketiga, itu bijinya tumbuh di tanah belukar kan. Di tanah belukar itu telah tumbuh di tanah belukar. Dalam pertumbuhannya dia terhimpit kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Di sini kita tahu bahwa biji yang ketiga ini lebih bagus lagi daripada biji pertama dan kedua, karena dia itu sudah berakar, bertumbuh, dan sudah daunnya lebat dan berbuah. Tapi sayangnya buahnya itu yang dihasilkannya tidak matang, karena orang Kristen itu mengisi hatinya dengan kekhawatiran dan rakus akan kenikmatan dunia. Itu bisa terjadi jika kita selalu merasa khawatir dan melupakan firman Tuhan. Jadi ingat, kalau ada masalah, adukanlah semuanya pada Tuhan ya. Lalu yang biji keempat, benih yang keempat, itu jatuh di tanah yang baik, sehingga yang mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, benih yang keempat ini merupakan benih yang harus ada di dalam hati semua umat Kristen, karena di sini merupakan benih yang lebih baik daripada benih yang ke-1, kedua, ketiga. Karena di sini menjelaskan bahwa firman yang dia dengar itu sudah timbul di dalam hati, berakar, bertumbuh, dan berdaun lebat dan berbuah. Buahnya matang dan dapat kita rasakan firman itu. Supaya iman bisa tumbuh di dalam hati kita harus menanamnya di dalam hati, dan iman itu tumbuh dari cara kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita mendengarnya dengan serius atau kita main-main saat mendengarkannya. Oleh karena itu, setiap saat kalau kita sedang mendengarkan firman Tuhan, harus kita dengarkan dengan serius, supaya firman itu dapat tertanam di dalam hati kita dan terus bertumbuh sehingga berbuah dengan buah yang lebat seperti benih yang keempat. Oke, jadi kita dapat tahu gimana apakah kita sudah menjadi buah yang lebat seperti benih yang keempat, atau kita mungkin seperti benih yang ke-1, mati, gagal hidup, atau mungkin seperti benih yang ketiga sudah berbuah tapi buahnya matang. Kita dapat tahu itu dengan cara orang-orang di sekitar kita memperlakukan kita. Seperti di lingkungan sekolah, kita kan sakit. Ada 3 kemungkinan. Teman kita tidak tahu kita masuk sekolah atau enggak. Teman kita tahu kita enggak masuk sekolah, terus malah seneng. Atau teman kita tahu kita enggak masuk dan khawatir, menanyakan keadaan kita. Yang pertama, mereka tidak tahu kita masuk, itu artinya kita seperti biji yang pertama dan kedua. Nggak ada makna di sekitar kita. Kita belum memberikan makna arti keberadaan kita untuk sekitar kita. Kalau yang kedua, teman kita tahu kita nggak masuk, tapi malah senang. Itu berarti kita menghasilkan buah yang gagal. Seperti biji yang ketiga. Karena apa? Mungkin karena cara perilaku kita di sekolah memperlakukan mereka pelit kek, atau kita suka malak mereka, bully mereka. Kan bisa aja. Dan yang ketiga tadi kan,
Mereka tahu kita nggak ada, mereka khawatir, nanyain kita, keadaan kita. Itu tandanya kita sudah seperti benih yang keempat. Kita sudah berbuah, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang nikmat untuk orang di sekitar kita. Berarti kita sering membantu teman-teman kita, meminjamkan barang-barang seperti pensil, pulpen, tip, ek, pensil warna. Kalau kita berada di yang ketiga tadi, mereka mengetahui keadaan kita. Itu tandanya kita berhasil menjadi anak Tuhan yang telah menghasilkan buah yang nikmat untuk sekitar kita. Jadi, kalian yang mana nih? Yang ke-1, yang kedua, atau yang ketiga? Nah, firman kita dalam hari ini sampai segitu saja. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami firman yang indah pada hari ini. Berkatilah supaya firman yang kami dengar bisa kami tanam di dalam hati kami dan bisa kami laksanakan dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Dadah, sekian dari saya. Maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.